kelorong pekapuran nyari kapal selam, campur cuko dijadikan satu. Ayo semangat kita untuk jawab salam. Kudoakan di sini dak kate yang buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya manggil juga. Mudah-mudahan tak katik di sini yang buntu. Karena kalau sudah buntu kantong buntu kalau yang lain. Alhamdulillah alladzi akramana bi anwaril mustafa. Wassalatu wassalam ala habibillahil mujtaba wa alihi wa ashabihi wa man bihi qad iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Musholah Nurul Iman, wabil khusus ketua Kakanda Zulfikri dan beserta seluruh jajarannya, kita doakan bagang-bagang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, berkah dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap para asatid di sini hadir bersama kita banyak ketua masjid, Al-Ustadz Masajus Nazaruddin Nasir, ketua masjid Nurul Huda. Begitu juga guru kita Al-Ustadz Masajus Ilham Hasan. Tawanan ini abah atau anak? Anak abah ya. Ketua masjid Mujahidin dan qori kita beserta para ustadz-ustadz yang lain yang mohon maaf tidak kaca saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan penghormatan saya kepada para guru-guru, para orang tua kami sekalian. Dan tidak lupa kita hormati, kita muliakan segenap unsur pemerintahan, ketua RT, ketua RW, Bapak Ibu hadirin hadirat, dan yang kita banggakan hadir bersama kita artis Palembang Yai Najib. Mudah-mudahan selalu eksis dan diberikan keberkatan dari Allah dan memberikan manfaat banyak untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, mustami'in wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah wa ra'akum jami'an. Kita sekalian berharap syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Maulid Syaraful Anam, yang dimana ana ingat di akhir dari Maulid itu pengarang Syekh Ali bin Ahmad Al-Hariri, beliau menghadirkan satu kisah yang mana terjadi zaman dahulu di kota Mesir. Ada dua sepasang suami istri ini masih berkeyakinan, berakidah agama Yahudi, tapi tetangganya Bapak Ibu ini masuk Islam kalau sudah. Dan setiap tahun mereka itu pasti berkumpul untuk memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Yahudi dua laki ini bertanya-tanya, apa jadi tetangga kita? Mereka setiap Rabiul Awal berkumpul dan banyak yang hadir di sana. Kemudian lakinya ngomong, oh mereka itu setiap tahun
merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai kata bininya, boleh tak kita melok kira-kira? Nah, kita kan Yahudi kata, mana kita melok? Akhirnya mungkin ada rasa rindu, senang dia dengan perkumpulan yang dibuat oleh tetangganya. Malam itu dia tidur, kemudian sang istri bermimpi. Yang mana dalam mimpi Bapak Ibu, istrinya ini seakan betul-betul melaksanakan niatnya untuk pergi ke rumah tetangga. Akhirnya dia masuk rumah tersebut, yang kemudian melihat sedang kiam, sedang makom seperti kita tadi. Akhirnya diparailah perkumpulan tersebut lebih dekat, maka dalam perkumpulan itu mereka sedang mengelilingi satu sosok yang mukanya sangat bercahaya. Ketika ditanya siapa itu yang kamu kelilingi, kata orang yang hadir di perkumpulan maulid itu Nabi kami, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini para ulama menyatakan setiap makom itu ngaku kita tegak karena diyakini hadirnya sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sang istri tadi ngomong sama yang hadir, kira-kira kalau aku kasih teguran kepada dia nyaut tak teguran aku? Kata yang hadir dalam mimpi itu pasti, cobalah kau tegur dia. Akhirnya kata sang istri ini, wahai Muhammad, ya Muhammad, karena dia masih Yahudi, maka kata Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, labbaiki, aku menyambut seruanmu. Bertanya sang istri tadi, wahai Muhammad, kenapa engkau menyambut panggilanku? Sedangkan engkau tahu bahwa aku ini bukan dari umatmu dan aku termasuk muslim, orang Yahudi. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam mimpi itu, ma'ajabtu nida'aki hatta alimtu annallaha qad hadaki. Aku ini tidaklah menjawab panggilanmu kecuali aku tahu dari Allah bahwa Allah telah memberikan hidayah kepadamu, sehingga dia mengucapkan syahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Dan mimpi Nabi Muhammad dalam Sahih Imam Bukhari termasuk mimpi yang benar, karena setan kata Nabi tidak akan bisa menyerupai aku, sehingga dia mengucapkan syahadat di depan Nabi dan dia terbangun dalam mimpinya tadi sampai nangis dia. Ya Allah, katanya lemaknya mimpi tadi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia ucapkan syahadat dalam keadaan terjaga. Kemudian dia punya tekad, kalau pagi saja aku bangun, aku nak ngumpulkan tetangga aku, nak ngadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga singkat cerita pagi hari datang, dia terbangun, lakinya tak gatik lagi di kasur. Bercarian dia, biasanya ada di samping inilah. Maka dia keluar dari kamar, terkejut dia, bersau. Kenapa? Banyak uang berkumpul di rumah dia. Akhirnya dia bercarian dengan lakinya, mana laki aku? Panggil lakinya, datang ke kamar. Ngapa itu nak ngadukan aku? Ya, kata lakinya, kita nak ngadukan maulid Nabi. Nah, katanya, dari mana kau tahu bahwa niat aku itu setelah bangun tidur? Ya, yang menunjuk tahu adalah orang yang engkau ucapkan syahadat di depannya dalam mimpimu. Ternyata mimpi itu masih nyambung. Kata lakinya, setelah engkau baca syahadat di depan Nabi Muhammad SAW, maka aku di belakangmu ucapkan syahadat juga. Dan ketika engkau bangun, aku dengar, sehingga aku beli untuk mengadakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini para ulama
para guru-guru kita menyatakan ini wong Yahudi. Dia senang dengan perkumpulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah muliakan dengan kesenangannya itu dengan diberikan hidayah kepada dia. Maka cak mana kalau kita umat Islam pencinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya upaya dengan materi kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita merayakan Maulid Nabi, tidak mungkin apa yang kita bakal dapatkan lebih sedikit dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hidayah kepada orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu, harus kita berbahagia. Malam hari ini Allah sudah tuntun langkah kaki kita untuk datang di musola yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita minta sama Allah, perkumpulan kita ini menjadi sebab sebagaimana kita rindu sama Nabi, di akhirat kita berkumpul dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya kita berkumpul karena cinta kepada Nabi, karena kita rindu kepada beliau, yang kalau bukan landasan ini tak mungkin kita nyampekan badan meluangkan waktu. Pastinya itu landasannya. Dan memang kata para ulama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan cinta dari kita. Kita sebagai umatnya wajib cinta ke Nabi. Kenapa? Kata Imam Ghazali, orang cinta dengan seorang yang lain biasanya karena 3 hal. Kita cinta dengan orang biasanya tidak jauh dari 3 hal. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, yang pertama sebab seorang cinta lil jamal, karena keindahan, kecantikan, ketampanan. Mustahil kalau kita nyari bini aku nak yang paling, yang biasa jahat-jahat Ustaz, jadilah. Tak mungkin. Pertama kali yang kita jadikan barometer cantiknya. Saya itu juga ibu-ibu. Nah, caranya gantengnya AA ini katanya. Padahal menurut yang lain tidak kan? Tidak ganteng. Itu pertama, manusiawi. Yang kedua, lil kamal, karena kesempurnaan yang ada pada diri seorang, kita cintai. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, lil nawal, karena pengorbanan dia, jasa dia dan kebaikan dia. Maka tiga-tiga ini wa qad ijtama'at hadhihi sifat fi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga-tiganya ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wong yang paling ganteng. Nabi Muhammad wong yang paling sempurna. Nabi Muhammad orang yang paling berjasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam maulid tadi disebutkan ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus, orang yang paling baik secara fisik, begitu juga secara akhlak. Tidak kati yang menyalahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kegantengan itu Bapak Ibu, itu ibarat satu rembulan, 1 bulan penuh ditetak jadi 2, setengah, separuh itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaget separuh lagi dibelah jadi 2, jadi 1/4. 1/4 diunjuk ke Nabi Yusuf, 1/4 lagi dibagikan kepada kita sekalian. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Bisa kita bayangkan, Nabi Yusuf dapat 1/4,
betina di Mesir itu ngocek dua, tidak sengaja, tidak mereka tegaso, bukan buah yang dikocek. Ketika mereka kocek, Nabi Yusuf disuruh keluar. Nengok Nabi Yusuf itu tangan mereka yang mereka kocek, tidak tegaso. Saking lemahnya mandang kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Itu setengah dari kegantengan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nah, kayak seperempatnya dibagi ke kita. Maka inilah kita bentuknya. Ya, ada yang mancung ke depan, ada yang mancung ke belakang. Ya, alhamdulillah. Untung tinju itu. Ada yang pipinya montok, ada pipinya tipis, ada pipinya tembem. Nah, ini kita bagi lima hal. Kenapa? Karena memang kita dapat sisanya. Tidak seperti Nabi besar Muhammad SAW. Beliau diberikan setengah. Sehingga kata para ulama disepakati, kalau seumpama wanita yang ada di Mesir itu yang mandang kepada Nabi Yusuf kemudian memotong tangan mereka, nengok kepada Nabi Muhammad SAW, bukan lagi tangan yang dipotong, tapi hati mereka, badan mereka, mereka akan potong karena kegantengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyak cerita. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dua kamar, yang mana kamar tersebut di dalamnya ada Siti Aisyah sedang nyait. Pas nyait pakai lampu songkeng, lampu yang zaman dingin itu. Akhirnya lampu itu padam. Lampu padam gelap gulita. Tiba-tiba padam tadi, jarum yang ada di tangan nyampak. Sehingga bingung dia. Nak berteriak cak mana, nak nyari dak pacak, gelap gulita. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu, datanglah sinar yang sangat berkilau, yang tidak lain adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan datangnya Nabi, ruangan yang gelap gulita menjadi terang benderang. Sehingga kata para ulama hadis yang meriwayatkan ini, jarum yang kecil yang nampak dari tangan Siti Aisyah pacak ditemukan berkat sinar wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mukanya. Muka Nabi memancarkan cahaya. Sehingga kalau kita dengar banyak qasidah disebutkan wa ajmalu min kalam taragatu ain. Yang lebih indah, lebih ganteng dari engkau ya Rasulullah tidak pernah dipandang oleh mata manapun. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Dan yang lebih baik darimu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ya Rasulullah diciptakan bersih dari segala cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan engkau diciptakan seperti engkau request. Ya, cak mana kalau orang request, aku pengen cak ini, pengen cak ini, saking sempurna tadi. Kita tidak baca request, makanya lagi kita cak ini. Tapi Nabi Muhammad SAW saking gantengnya, seakan beliau request, ya Allah aku pengen cak ini, menunjukkan kesempurnaan kegantengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru wajah. Belum, bahkan kata para ulama, keringat sama banyu ludah. Yang menurut kita, yang namanya keringat kita bau apa? Ya cium dia sudah ini. Cak mana bau keringat? Banyu ludah. Kira-kira cak mana? Sama baik. Itu kalau kita indah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Suatu ketika Bapak Ibu, ada seorang sahabat yang Nabi Muhammad SAW masih kecil, maka beliau itu masih kecil
saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dia masih kecil. Nabi ini ternyata korengan dulu. Ya. Tapi ketika besar, bininya 4. Ya. Bininya 4. Dan diceritakan bininya ini berlomba-lomba untuk mencari minyak wangi yang lebih harum dari pakaian lakinya. Sehingga mereka sudah cari kemana-mana, tidak ketemu. Masih tetap minyak wangi lakinya lebih harum dari apa yang mereka punya. Sehingga mereka datang ke lakinya. Wahai lakiku, apa yang engkau pakai? Merek apa minyak wangi? Apa emangnya, kata lakinya? Aku sudah punya usaha, kami sudah berlomba nyari minyak wangi yang lebih harum dari minyak wangi, tapi kami tak baca. Jadi kata lakinya, payah deh kamu nak nyari minyak wangi yang cak mana pun tidak baca nyalai harumnya badanku. Emang apa? Kata lakinya tadi, aku seumur hidup tidak pernah pakai minyak wangi. Lalu harum dari badan tadi? Nah, ini ada cerita. Kenapa? Masa kecil aku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi badan aku dikorengan. Jadi dibawalah oleh ibuku menjumpai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilku, ngobati korengan aku tuh dengan apa? Dengan diludahkan di telapak tangan yang mulia beliau. Kemudian air liur tersebut diusapkan ke seluruh badanku yang koreng. Sehingga seketika yang tadinya koreng seluruh badan menjadi sembuh, bahkan mengeluarkan harum yang sampai sekarang bisa dirasakan. Itu banyu ludah Nabi. Bangsa banyu ludah kita tambah kerengan. Dan ini dipraktekkan oleh Musailamah. Tahu kita Musailamah? Yang ngaku Nabi di zaman Nabi, Nabi palsu. Jadi kata murid-muridnya, kata pengikutnya, wahai Musailamah, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meludahkan di badan uang yang korengan sembuh, bahkan mengeluarkan harum. Coba engkau praktekkan. Oh, kecil yang bacaannya tadi. Pas dia ludah kan, budak kecil yang korengan, tambah korengan. Yang tadinya korengan cuma di tangan, menjalar ke badan, ke kaki, kepala, seluruh badannya diliputi dengan korengan. Karena beda. Ini Musailamah Nabi palsu, ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringat Nabi, beliau pernah tidur di tengah siang bolong yang sangat panas, yang kemudian bercucuran keringat tersebut. Maka ada sikok sahabat namanya Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas bin Malik, ngembek botol, ditandainya keringat Nabi. Langsung terbangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bangun, ma fa'alti ya Ummu Sulaim, apa yang kau gawe itu, wahai Ummu Sulaim? Tidak ya Rasulullah, aku cuma mewadai keringatmu biar aku nak pakai jadikan minyak wangi dan keberkahan untuk anakku. Artinya bukan muka Nabi yang ganteng, tapi seluruh apa yang ada di badan beliau menunjukkan keindahan, kecantikan, kebagusan, dan kesempurnaan pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena inilah baru sikap yang mengharuskan kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman sekarang banyak para pemuda, para pemudi mengidolakan selebgram atau artis Korea atau YouTuber. Kenapa? Karena ganteng Ustaz, karena dia cantik Ustaz, karena indah. Maka kita punya selayaknya yang lebih indah, lebih ganteng dari sekedar YouTuber, lebih ganteng daripada selebgram, yang tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah orang yang paling sempurna, tak kata cacat sama sekali.
Dan ini menjadikan alasan kedua untuk kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesempurnaan Nabi di setiap apapun yang dia gawakan dan sisi apapun dari kehidupan beliau. Kalau dari segi ibadat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin masuk surga, derajatnya paling tinggi. Tapi dalam ibadatnya menyalahi seluruh ruh yang ada di dunia. Bahkan beliau ketika malam hari sholat tahajudnya, kata Siti Aisyah, hatta tatawara godama, sampai dengkul, betis, kemudian kaki beliau terbengkak-bengkak, saking lamanya tegak untuk melakukan sholat tahajud. Sehingga Siti Aisyah ngomong, ya Rasulullah, ngapa engkau lakukan ini? Bukankah engkau sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang? Sudah ada jaminan. Bangsa kita dapat jaminan, sudah tak muncul lagi batang hidung kita deh. Masjid musola, ngapa? Sudahlah, ngapa? Baca di dalam Al-Quran, sudah ada jaminan. Kalau kita tapi tidak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah suatu malam nak melok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahajudan. Katanya aku sholat di belakang Nabi. Mulai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Baqarah, terus dibaca sampai 100 ayat. Kata dia, kukira Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bakal rukuk. Nah ternyata nyambung sampai berapa? Sampai selesai Al-Baqarah. Nah sudah katanya, Al-Baqarah selesai, kayaknya kelar ini. Nyambung Ali Imran. Selesai Ali Imran, nyambung lagi An-Nisa. Sudah An-Nisa, nyambung Al-Maidah. 6 juz setengah sekali tegak ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, hatta hamamtu bi amrisu, sampai aku punya niat untuk nak buruk sama Nabi. Apa dia? Kata sahabat, niat buruk kau kepada Nabi, aku tinggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dirian. Kenapa? Saking lamanya pegel betis aku meloin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan kemuliaan, kesempurnaan ibadahnya Nabi yang luar biasa, dari semenjak beliau itu diwajibkan sholat 5 waktu sampai beliau meninggal dunia, tak pernah beliau ngawikan sholat kecuali dalam keadaan berjamaah. Nah ini poin yang penting untuk kita ambil, ya, karena sekarang ini masjid musola sudah sepi dari sholat berjamaah. Nah, ngapa? Sudahlah Ustaz, sama besar juga kalau ke sholat dewi. Iya benar, kalau sholat dewian tetap sah sholat kita. Tapi kalau kita nak nyentuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah sholat kecuali dengan berjamaah. Makanya di dalam ayat yang dibacakan, bahkan dihadirkan oleh setiap para pengarang maulid di dalam karangan mereka, disebutkan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata Allah, sungguh telah datang bagi kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Ulama tafsir menyatakan dari kalangan kalian sendiri, artinya dari kalangan manusia. Walaupun beliau itu manusia, tapi tidak seperti manusia. Kenapa beliau diutus dari kalangan manusia? Biar pacak kita teloi, ya? Biar kita manusia pacak meniru baginda Nabi besar Muhammad. Kalau beliau malaikat, maknanya kita nak teloi. Nah, oleh karena dia manusia, pacak kita teloi. Terutama di dalam ibadat beliau, di dalam sholat berjamaah tadi. Walaupun di dalam ilmu fikih memang berbeda pendapat. Ada nak hukum sunnah muakkadah, ada ulama yang nyatakan fardhu kifayah. Tapi kalau orang yang cinta sama Nabi, dia tidak nengok apa pendapat ulama fikih.
selagi kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, maka aku tidak galak nak lewat dari sholat berjamaah. Di samping keutamaannya 27 kali lipat siapa yang berjamaah. Bahkan jangankan dia sudah sampai ke masjid ngerjakan sholat berjamaah, dari rumah baru selangkah keluar rumah, kata Nabi akan diangkat 1 derajat, diampuni 1 dosa, diberikan 1 pahala. Belum sampai ke masjid itu, belum sampai ke musola, baru keluar dari rumah, niatnya sholat berjamaah, sudah dihitung pahala. Makanya sunnah dalam ilmu fikih, kita ketika pergi ke masjid atau ke musola, baliknya beda jalan dengan pergi. Biar apa? Semakin banyak langkah kita menuju ke masjid. Ya, ini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah tersebut. Bahkan Bapak Ibu, kalau misal kita pacak ngamalkan satu amalan ini, maka ana rasa sudah cukup kita dapat keutamaan yang terbesar di dalam kehidupan kita saat hadir majelis maulid. Bahkan kata para ulama, kalau seumpama kita hadir maulid terus, tapi kelakuan kita tidak berubah, tidak kata dia mau hadir majelis kita. Tidak kata manfaat yang besar dalam artian. Ada tentunya kita salawat dapat manfaat, kita berkumpul silaturahmi bermanfaat, mendengarkan Al-Quran bermanfaat, tapi manfaat yang terbesar tidak kita dapatkan sampai kita robah diri kita menjadi lebih baik. Terutama dapatkan sikap keutamaan ini. Apa yang keutamaan ini? Sholat berjamaah. Upayakan mulai subuh kaget. Kalau kita nak berhasilnya hadir dalam mulut, kata Nabi, siapa yang sholat berjamaah 40 hari ini, 40 hari kita rutinkan 5 waktu itu, tidak kita tinggalkan sholat berjamaah. Yang mana 40 hari itu tidak dia tinggalkan jamaah dan selalu meloi imam takbir. Artinya imam Allahu Akbar, langsung kita Allahu Akbar, takbiratul ihram. Apa yang kita bakal dapat? Kata Nabi, lahu bara'atan, bagi dia kebebasan. Kebebasan pertama, dia akan mendapatkan bebas dari sifat kemunafikan. Artinya orang yang baca 40 hari rutin tidak lepas takbiratul ihram, dia punya hati penuh dengan keimanan tanpa ada kenifakan. Yang kedua yang paling terpenting, apa dia? Kata Nabi, dijamin bagi dia bebas dari api neraka. Inilah yang kita pengen. Karena yang namanya neraka itu tidak dapat di antara kita yang baca bertahan. Ustaz yang Islam ada pun yang masuk neraka banyak. Dengan dosa yang tidak diampuni bakal masuk neraka. Nah itulah maka kita ketika jengok sifat-sifat neraka itu tidak keluar. Kenapa? Karena neraka itu paling banyak dari Bapak Ibu, paling banyak neraka itu setengah hari. Ustaz, setengah hari kecil bacaan, setengah hari hitungan di akhirat sama dengan 500 tahun ketika di dunia. Umurannya 33 tahun. Sudah nyalani 33 tahun, cak lamanya di dunia. Apalagi nak bertumbuhan 500 tahun, paling banyak. Ini mungkin selama hidupnya cuma sekali melakukan dosa. Dia tidak tobat 500 tahun. Cak nanya kalau ada yang makan tempe 5 laku dua. Tempe telur besar, kaput. Makan di tujuh di sana, tempe apa? Oh iya, banyak makan kaput. Tempe bicinya, berapa kau makan? 2. Pas di CCTV, udah ini 5 makan. Ngaku tu. Nah itu kan dia lebih di neraka. Kalau dia tidak tahu, tidak tobat. Belum lagi yang galak cemekean dengan tetangga. Sedikit salah tetangga langsung dikontaminasi. Nah yang semacam ini
lama juga. Atau yang sholat tahajud, hati-hati. Yang jalan sholat tahajud 2 rakaat, rakaat pertama qul huwallahu ahad Allahus samad, rakaat kedua lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hati-hati. Masuk neraka. Apa cerita Ustaz? Iyalah, sholat 2 rakaat. Qul bagi 2. Mengapa masuk neraka tu? Ya tidak sholat isya hari subuh. Sholat isya tidak. Sholat subuh. Apa lagi? Ya hanya dia sholat tahajud. Minta sama Allah, ya Allah ampuni dosaku. Pokoknya aku nak masuk surga tu mah. Tak galak di neraka. Aku sudah sholat tahajud. Ini kemudian tidak belajar. Kata malaikat gaib ini. Kata ngapain nak masuk surga? Karena engkau dalam neraka. Kenapa percaya itu tu? Nak sholat isya. Boleh tak kira-kira sholat tahajud tapi tidak sholat isya? Diterima tak kira-kira? Tidak diterima. Apalagi tidak sholat subuh tambah engkau. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dahulukan yang wajib dulu baru sunnah. Nabi Muhammad SAW itu seperti kita. Nabi Muhammad bukan orang yang nganggur. Nabi Muhammad bukan orang yang galak santai. Walaupun beliau di rumah tangga keahadina seperti kita biasa, galak nyapu. Jadi kalau kita nak pengen menuruti Nabi, kita sebagai suami jangan malu nyapu rumah. Dan ini jadi dalil bagi ibu-ibu. Ibu-ibu kayak omong ibu. Nah, kalau nak jadi cak Nabi, sapui rumah, cuci piring, jemur baju. Jangan jadi bini kalau bini nyuci baju, nyemur telur, ngendong anak telur, nyuapi. Engkau lakinya apa? Ngapa yang lakinya? Itu lupa sedikit kopi, nak marah. Nah ini tentunya jauh dari akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad baik dalam rumah tangga, maka kita kalau pengen nak nyentuh Nabi harus baik juga dalam rumah tangga. Jangan sampai kata guru kami Habib Umar, beliau pernah menyatakan kayak gini. Katanya ada orang hidup di dunia sekarang ini, dia tak kasih apa-apa dari harta, tidak kaya, buntu artinya, tidak punya pangkat jabatan, uang biasa, miskin. Uangnya tidak kasih punya kelebihan, lemah juga ganteng jahat loh. Jadi dia bersembunyian. Tapi kaget di akhirat, Bapak Ibu, di akhirat kaget uang yang semacam itu dikumpulkan barengan dengan Fir'aun. Fir'aun sebelahan dia di neraka. Nah, ngapa cak itu tuh? Karena sifat dia memang dia tak punya apa-apa. Memang dia miskin, dia buntu, jahat pula lainnya. Tapi ketika balik dalam di rumah dia kayak Fir'aun. Tak jadi salah dikit dirinya. Bikin bukunya. Anaknya tak berani. Kalau ada dia, cak ada polisi baik. Ngapa? Tak berani nak ngapa-ngapa karena kasarnya. Nah, yang semacam ini kayak Fir'aun. Kaget di akhirat dikumpulkan sama Fir'aun. Na'udzubillah. Jadi dengan maulid Nabi ini, selain tadi, sholat berjamaah kita jaga. Dengan anak bini harus kita baik. Jangan sampai kaget dengan janda cak ionian. Senang baik, aku bayarkan listrik kau. Bininya minta duit, pelit dia. Nah, yang semacam ini tidak kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tetangga cak itu juga. Nak tetangga cak manapun, kalau kita nyentuh Nabi, maka kita wajib memaklumi. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada punya tetangga. Setiap hari tetangganya itu melemparkan diri di jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetangganya sakit, tetangga sakit. Baru sehari tidak katik duri di jalan Nabi. Nanya Nabi Muhammad, mana biasanya tetangga aku yang lemparkan diri? Ya Rasulullah, dia sakit. Bangsa kita lejarlah, lantaklah sana, galak dia, kualat. Ini kalau kita indah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, keindahan akhlak, sempurnanya akhlak beliau itu. Beliau balik ke rumah, Bapak Ibu.
balik ke rumah menemui Siti Aisyah, minta dibuatkan bekal yang bagus, yang banyak. Untuk apa? Menjenguk tetangga yang jahat tadi. Sehingga sudah dibawa bekal yang banyak, hadiah yang bagus, maka Nabi SAW ke rumahnya. Siapa tetangga? Yahudi. Maka dibawa oleh Nabi. Pas nengok Nabi SAW datang, ya Allah katanya, ngapa orang ini datang ke sini? Lokak nak malas aku, tak keluar aku nak malasnya. Kata Nabi, aku datang sini bukan untuk malas. Aku menjengukmu. Aku rasakan kau tak kata. Aku bertanya, engkau sakit? Aku menjengukmu. Kata tetangganya tadi, wahai Muhammad, semenjak aku sakit sampai sekarang, belum ada kawan aku yang datang jenguk. Belum ada orang yang aku baik itu datang ke sini. Tapi engkau aku sakit terus. Engkau aku jahat terus. Tapi engkau yang pertama kali saat aku sakit menjenguk diriku. Maka saksikanlah, hari ini aku mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini cara kita nak nyentuh Nabi. Jangan kita sholat jamaah luar biasa, kita puasa setiap hari, tapi dengan tetangga tidak berteguran. Dengan tetangga IMUN. Oh, pokoknya tak usah lagi seumur hidup, tubuh keturunan, kita tak usah berteguran. Nah, jangan. Mulai anak cucu mula, mulai anak cucu, anak, pokoknya ini abang meninggal, haram bagi kau, tujuh keturunan, tak usah kita bayar, jangan. Akhirnya anak tadi tidak bayarkan pula, abangnya meninggal sudah. Akhirnya dosa memutuskan silaturahmi akan selalu mengalir kepada abangnya itu. Jadi kita sabar-sabar. Kenapa? Karena kalau kita baik dengan tetangga lemah hidup di dunia. Karena ada apa-apa, tidak keluarga kita yang di Perumnas belum datang ke kita. Keluarga kita di Jakarta, tanda tangan. Keluarga kita di Sakoborang, jauhnya anak sini. Ada apa-apa tengah malam, tetangga kita bilang. Yang pertama kali mereka akan memberikan pertolongan. Makanya dalam Al-Quran, kalau kita nak sedekah sudah kepada anak istri, maka diperintahkan oleh Allah wal jari bil qurba, dan tetangga yang paling terdekat. Makanya biasa kita kalau nak nyari tetangga yang tak kati cacat sampai ke ujung dunia tak bakal kita cari bisa dapat. Nak nyari kawan tak kati cacat, maka tak kati kawan kita di dunia ini. Adanya kita berkawan, bertetangga, jumlah adanya gesekan, ada yang tidak sepahaman, atau ada yang kerasan dengan kita, biasa, itu namanya warna-warni dunia. Tetapi kita dituntut untuk selalu lapang hati. Dengan yang baik kita baik, dengan yang jahat baik juga atau tidak? Ini yang mana? Yang galak ngancap ke pasar 10 ini? Baik juga. Kalau kita pengen nak contoh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama siapa pun, kata Nabi, baik orang yang zalim dengan kau, sambung silaturahmi dengan yang memutuskan silaturahmi dengan kau, kasih kepada orang yang tak galak menunjuk kau. Susah tak kita niru? Susah. Kalau kita nak nirunya, biasanya kita terbaik dengan orang baik sama kita. Orang menunjuk, ngantarkan ke kita, tempat bola besar, kita antarkan dulu. Biasa macam itu kan, muat kopi untuk kita buat itu. Tapi kalau orang pelit, medit, petit, tak kasih embean, kentut jemben, getah basah, getah basah dengan kita. Tahu kita, suatu saat dia nak minjem duit. Mohon maaf nian, maaf deh, pinjam dengan dah. Ini bukan akhlak Nabi, tapi akhlak Nabi memberikan kepada orang yang galak memberi, baik orang yang jahat sama kita, dan sambung silaturahmi kepada mereka yang memutuskan silaturahmi. Makanya dalam Quran yang dibaca oleh Qori tadi,
yang baca mimpi Nabi liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, mengharapkan ridho Allah, tidak ngarep apa-apa dari manusia itu. Ketika orang jahat kita baik, apa yang kita harapkan? Biar Allah ridho dengan kita dan dapat pahala untuk akhirat. Nah, itulah menunjukkan seluruh kesempurnaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam postur tubuh, di dalam akhlak beliau, dan di dalam ajaran yang beliau lakukan. Yang terakhir, biasanya yang cinta dengan yang lain alasannya rinnawal, karena pengorbanan. Dan tak kata manusia yang paling bagus pengorbanan, paling besar jasanya untuk kita melebihi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saat sakaratul maut, dicabut nyawa Nabi sampai ke dengkul, sakit Nabi. Yang diingat, cak mana umat aku? Apa cak ini wahai Israel, kau cabut nyawa umat aku? Kata Israel apa? Wahai Rasulullah, ini paling berat, paling kecil, paling ringan, paling tidak sakit ini. Tak pernah aku nyabut nyawa manusia sepelan cara ini kepadamu. Maka kata Nabi apa? Ya Israel, khafif ala ummati wa fakil alayya. Ringan kedua untuk umat aku, biar aku yang nanggung. Dan beratkan untuk diriku. Sehingga dinyatakan dalam beberapa riwayat dikabulkan oleh Allah permintaan terakhir Nabi. Sehingga sepertiga dari sakitnya sakaratul maut yang dirasakan manusia, kita sekalian ditanggung oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau nak meninggal, tidak kata yang disebutkan bukan anaknya, bukan bininya, bukan sanak familinya, tapi ummati, umatku. Nangis terus beliau, ingat dengan kita. Sehingga turun ayat Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wahai Rasulullah, nanti di hari kiamat Tuhanmu akan memberikan kepadamu. Pemberian tersebut membuat engkau redha. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya? Berkat Nabi Muhammad SAW, Allah yu'adzabu wa la yusa'u. Tak kata di umat ini yang sangat diazab oleh Allah dan disakiti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sinilah patut kita terima kasih dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan tiga Nabi, karena Nabi paling ganteng, Nabi paling sempurna, Nabi paling besar pengorbanannya, wajib bagi kita untuk cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukti kita cinta apa Ustaz kepada beliau? Bukti kita cinta banyakkan salawat kepada beliau. Alhamdulillah, di kampung ini ada yang namanya perkumpulan Syaratul Anam, berjanji Maulid Adliya Ulami dan lain sebagainya. Teloi, tak baca meloi, kita baca doaan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Banyak deh. Tentunya dengan salawat itu bakal jadi bagi yang buntu, insya Allah bakal luas rezekinya. Yang sempat baca salawat, jangan nak nyanyi cinta satu malam. Jangan tinggal nyanyi semacam itu. Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita senandung ke. Karena orang yang cinta dengan seorang yang lain biasanya banyak menyebut nama orang yang dicintainya. Begitu juga kita cinta sama Nabi, wajib bagi kita untuk banyak salawat kepada Rasulullah. Yang kedua, banyak amalkan sunnah beliau. Seperti yang kita jelaskan tadi. Apa yang kita sebutkan tadi? Tolong ingat, selagi itu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang begini. Siapa yang belum begini? Cepat-cepatlah. Karena kata Nabi, apa namanya? An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah ajaranku, sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi yang janda-janda, yang duda-duda, ubur. Jadi minta sama Allah dipilihkan yang terbaik dan kita ikhtiar sehingga insya Allah diberikan jodoh yang niatkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wa alihi wasallam. Dan yang terakhir, yang paling menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Kata Al-Imam Ali Al-Habsyi, beliau berkata, la yasurru qalban nabi afdal min ta'allumil ilmi. Tidak kata yang paling menyenangkan hati Nabi di zaman sekarang melebihi seorang yang menuntut ilmu, memakmurkan majelis ilmu. Alhamdulillah daerah kita ini banyak belum bukan. Nah ilmu apa, ustadznya macam apa, ada galau. Tinggal kita galau atau tidak. Apalagi tadi bisa disebutkan, yang dulunya Masya Allah, lorong Pekapuran ini adalah tempat dicetaknya para ulama. Banyak sudah ulama yang datang ke kita dan tinggal bersama kita, yang sudah kita al-fatihahkan nama-nama mereka. Ya mudah-mudahan kita sekalian menjadi penerus yang berada di kampung ini, bisa meneruskan perjuangan para ulama, para kiai kita. Sehingga kita mulai ya nak jadi ulama itu belajar. Madai kita nak nonton YouTube baik, jadi langsung jadi kiai. Mana baca ya, jadi hadiri majelis ilmu dimanapun dan kapanpun, siapapun ustadznya, selagi kita katakan dia bagus, bersambung apa yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita geluti. Ajak adik kita, ajak anak kita untuk cinta dengan ilmu, sehingga kita makmurkan musola ini sebagaimana telah dilakukan oleh pendahulu kita, dan insya Allah kita menjadi sebaiknya penerus untuk sebaiknya para orang-orang yang telah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan momen maulid Nabi ini Allah subhanahu wa ta'ala semakin perbagusi keadaan kita. Yang masih punya dosa, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Yang punya aib, Allah tutup segala aibnya. Yang punya penyakit, Allah sembuhkan segala penyakit kita. Yang punya hajat, Allah kabulkan segala hajat kita. Minta kita kepada Allah diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah dan Rasul. Saat ajal datang, malaikat maut menjemput, Allah wafatkan kita sekalian dalam keadaan husnul khatimah. Kita bertawassul biar dikabulkan permintaan kita kepada Allah dengan sama-sama salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ala yasin tawassalna wa bil hadi wa kullu bi ahlil bad ilahi sal minal afaq wa min bi ahlil bad salatullah ala Toha ala Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.